Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Bidayah Nana Warisman sebagai moderator dan teman saya Anglalia Eka Widya Maresti sebagai pembaca materi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Tasawuf dan konsepnya menurut Imam Al-Ghazali. Konsep tasawuf Imam Al-Ghazali. Yang pertama, tasawuf menurut Imam Al-Ghazali. Yang kedua, perjuangan tasawuf Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, 4 tingkatan tauhid tasawuf Imam Al-Ghazali. Yang keempat, 4 golongan manusia menurut tasawuf Imam Al-Ghazali. Dan terakhir adalah pengaruh tasawuf Imam Al-Ghazali. Materi yang pertama adalah biografi Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali yang nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dilahirkan di Tus, salah satu kota di Khurasan, Persia, pada pertengahan abad ke-5 Hijriah, 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Ia adalah seorang pemikir besar Islam yang dianugerahi gelar Hujatul Islam atau bukti kebenaran agama Islam dan Zain ad-Din atau perhiasan agama. Al-Ghazali meninggal di kota kelahirannya, Tus, pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah atau 19 Desember 1111 Masehi. Al-Ghazali pertama belajar agama di kota Tus, kemudian meneruskan di kota Jurjan, dan akhirnya di Naisabur pada Imam Juwaini sampai yang terakhir ini wafat pada tahun 478 Hijriah atau 1085 Masehi. Selanjutnya adalah tasawuf menurut Imam Al-Ghazali. Tasawuf menurut Imam Al-Ghazali adalah memecahkan hawa nafsu dalam beribadah, suci dari kotoran-kotoran buruk, jiwanya dipenuhi pikiran spiritual, membersihkan hati dari unsur-unsur ketergantungan kepada makhluk dan menjauhkan diri dari perilaku manusia umumnya, menjauhkan diri dari bisikan jahat, menempatkan diri dengan sifat-sifat kerohanian, dan mengikuti syariat Nabi. Penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi kita dapatkan dalam bukunya Al-Munhid min Al-Dolal yang ditulis setelah Al-Ghazali menulis buku tentang ilmu syariat atau kitab Al-Arba'in dan buku tentang filsafat Makhasyid Falfasilah dan Tahafut Falsafilah. Selanjutnya adalah tingkatan sufi. Menurut Al-Ghazali ada 3, yaitu murid, mutawasih, dan wasil. Yang pertama adalah murid. Murid adalah orang yang sampai pada tahap mujahadah atau sungguh-sungguh dan mukabadah atau mengontrol hawa nafsu. Yang kedua, mutawasit atau mahalu tamkin adalah orang yang berada pada tahap menikmati jenis-jenis cobaan atau mengamalkan sidik dan mengamalkan adab dalam segala keadaan. Yang ketiga adalah wasil, adalah orang yang sudah berada pada tahap lebur dalam kegoiban, mapan dengan aturan-aturan ibadah, dan tidak ada perbedaan kala susah atau senang, dan mencapai makrifatullah. Selanjutnya, cara sampai pada sufi ada 2 metode. Yang pertama, metode mengenal jiwa. Menurut Imam Al-Ghazali, jika manusia terdiri dari aspek material dan aspek non-material. Kemudian, hawa nafsu manusia terbagi menjadi 2. Yang pertama, nafsu akhliyah atau natikhoh. Yang kedua adalah nafsu hayawaniyah. Nafsu akhliyah berhubungan dengan ketaatan, ketundukan kepada Allah, ubudiyah, pengenalan kepada Allah. Kemudian yang kedua ada nafsu hayawaniyah, berhubungan dengan jiwa rendah yang mendorong keinginan syahwat duniawi, cenderung tidak menyukai ketundukan pada aturan. Metode yang kedua adalah mengendalikan potensi jiwa. Menurut Imam Al-Ghazali, 3 potensi jiwa yang harus dikendalikan. Yang pertama, potensi pikiran, yang kedua, potensi syahwat, dan yang ketiga, potensi ghadab. Jika kekuatan
Pikiran dapat dikendalikan akan diberikan hikmah. Orang yang mendapatkan hikmah akan diberi kebaikan yang banyak. Yang kedua, jika kekuatan syahwat dapat dikendalikan, manusia mendapatkan iffah, terhindar dari perbuatan keji dan mengutamakan sifat terpuji. Kemudian, jika kekuatan ghadab dapat dikendalikan akan mendapatkan hikmah, dan jika tiga kekuatan atau potensi ini dapat dikendalikan akan diberikan hilm dan syaja'ah. Selanjutnya adalah perjalanan tasawuf Imam Al-Ghazali. Periode pertama adalah masa belajar. Pertama di kota kelahirannya, Tus di Persia, kemudian di Gurgon, dan terakhir di Nishapur. Sepeninggal gurunya Imam Haramain Al-Juwaini, Ghazali pindah ke istana Nizam al-Mulk, Menteri Sultan Seljuk, yang akhirnya mengangkatnya sebagai kepala Universitas Nizamiyah di Baghdad pada tahun 484 Hijriah. Kemudian periode kedua dalam kehidupan Al-Ghazali adalah karirnya yang cemerlang sebagai profesor di Nizamiyah, Baghdad. Periode ini singkat tapi signifikan. Selama periode ini, selain mengajar fikih di perguruan tinggi, ia juga sibuk menyanggah ajaran sesat dan menjawab pertanyaan dari seluruh lapisan masyarakat. Kemudian periode ketiga hidupnya yaitu masa pensiun pada 488 sampai 505 Hijriah, termasuk masa singkat beliau mengajar di perguruan Nizamiyah di Nishapur. Setelah meninggalkan Baghdad, ia mengembara sebagai seorang sufi di Suriah dan Palestina sebelum kembali ke Tus, di mana ia terlibat dalam penulisan kitab praktik sufi dan mengajar murid-muridnya sampai kematiannya. Selanjutnya, 4 tingkatan tauhid menurut Al-Ghazali. Tingkatan pertama adalah mengakui keesahan Tuhan dengan lisan tapi tidak dengan hati, disebut dengan tauhid munafik. Tingkatan kedua, meyakini keesahan Tuhan dengan hati seperti halnya mayoritas orang awam, disebut dengan tauhid awam. Tingkatan ketiga, menyaksikan keesahan Tuhan dengan cara menyingkapnya melalui cahaya kebenaran, atau disebut dengan tauhid muqarrabun. Tingkatan keempat, tidak melihat eksistensi kecuali keesahan, atau yang disebut tauhid siddiqun. Selanjutnya, 4 golongan manusia menurut Al-Ghazali. Pertama, rojulun yadri wa yadri annahu yadri. Seseorang yang tahu berilmu dan dia tahu kalau dirinya tahu. Kata Imam Al-Ghazali, ini adalah jenis manusia yang paling baik, jenis manusia yang memiliki kemapanan ilmu dan dia tahu kalau dirinya itu berilmu, maka ia menggunakan ilmunya. Ia berusaha semaksimal mungkin agar ilmunya benar-benar bermanfaat bagi dirinya, orang sekitarnya, dan bahkan bagi seluruh umat manusia. Manusia jenis ini adalah manusia unggul, manusia yang sukses dunia dan akhirat. Kedua, rojulun yadri wala yadri annahu yadri. Seseorang yang tahu berilmu tapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Manusia jenis ini sering kita jumpai di sekeliling kita. Terkadang kita menemukan orang yang sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa, tapi ia tidak tahu kalau memiliki potensi. Keberadaannya seakan tidak berguna. Selama belum bangun, manusia ini akan sukses di dunia tapi rugi di akhirat. Ketiga, rojulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Seseorang yang tidak tahu, tidak atau belum berilmu, tapi dia tahu alias sadar diri kalau dia tidak tahu. Menurut Imam Ghazali, jenis manusia ini masih tergolong baik, sebab dia bisa menyadari kekurangannya. Ia bisa mengintrospeksi diri dan menempatkan dirinya di tempat yang sepantasnya. Karena dia tahu dirinya tidak berilmu, maka dia belajar. Dengan belajar itu sangat diharapkan suatu saat dia bisa berilmu dan tahu kalau dirinya berilmu. Manusia seperti ini sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Terakhir atau yang keempat, rojulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seseorang yang tidak tahu, tidak berilmu, dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Menurut Imam Ghazali, ini jenis manusia yang paling buruk. Selalu merasa mengerti, selalu merasa tahu, selalu merasa memiliki ilmu, padahal ia tidak tahu apa-apa. Manusia jenis seperti ini susah disadarkan. Kalau diingatkan, ia akan membantah sebab merasa tahu atau merasa lebih tahu. Paling susah dicari kebaikannya. Manusia seperti ini dinilai tidak sukses di dunia, juga merugi di akhirat. Selanjutnya, pengaruh tasawuf Imam Al-Ghazali. Yang pertama, Al-Ghazali dapat membawa orang Islam kembali dari kegiatan-kegiatan
skolastik mengenai dogma-dogma teologisnya kepada pengkajian, penafsiran, dan penghayatan kalam Allah dan sunnah Nabi. Kedua, dalam nasihat-nasihat dan pengajaran moralnya, ia memperkenalkan lagi elemen-elemen al-khauf atau takut, terutama pada api neraka. Ketiga, karena ketakutan dan pengaruhnya lah tasawuf memperoleh kedudukan kuat dan terhormat serta terjamin dalam Islam. Yang keempat, ia membawa filsafat dan teologi filosofis yang semula bersifat elitis ke dalam daratan pemikiran orang awam yang pada mulanya hanya bisa dipahami orang-orang tertentu, mengingat istilah dan bahasa yang dipakai bukan bahasa awam sehingga merupakan misteri bagi mereka. Yang terakhir, yakni kesimpulan. Inti dari pemikiran Al-Ghazali yang pertama, tentang jenjang makomat menurut Al-Ghazali yang harus dilalui oleh seorang calon sufi, diantaranya tobat, sabar, kefakiran, zuhud, tawakal, dan makrifat. Kedua, sarana makrifat seorang sufi menurut beliau adalah kalbu, bukannya perasaan dan bukan pula akal budi. Kalbu menurutnya bukanlah bagian tubuh yang dikenal terletak pada bagian tubuh yang dikenal terletak pada bagian kiri dada seorang manusia, tapi adalah percikan rohaniah ketuhanan yang merupakan hakikat realitas manusia. Namun, akal budi belum mampu memahami perkaitan antara keduanya. Dan yang ketiga, tentang manusia, Al-Ghazali membagi manusia ke dalam 3 golongan, yaitu sebagai berikut. Pertama, kaum awam yang cara berpikirnya sederhana sekali. Kedua, kaum pilihan atau hawas, elek, yang akalnya tajam dan berpikir secara mendalam. Dan yang ketiga, kaum ahli debat atau yang biasa disebut dengan ahl al-jadal. Sekian presentasi dari kami kelompok 7. Terima kasih telah menonton video kami dan telah memperhatikan materi yang kami presentasikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.